Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan tema kita hari ini sangat menarik yaitu akhlak yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Baik sekarang kita langsung saja mau bertanya ke Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam kalau kita lihat nih Ustadz kan. Di dalam kehidupan suami istri tentu kan uang ini menjadi faktor yang penting juga Ustadz. Tapi ada kondisi di mana kebutuhannya banyak tapi uangnya mungkin kurang. Nah ini menyikapinya bagaimana? Kalau ditanya misalnya ini ada kebutuhan buat bayar ini nih. Suaminya padahal punya uang tapi bilangnya nggak ada. Dan juga satu situasi lagi istri nggak tahu nih berapa gajinya suami. Gimana sebenarnya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Dude, tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Itulah kenapa nafkah itu bukan sesuai kebutuhan tapi sesuai kemampuan. Dan Allah tahu kemampuan setiap suami. Contoh sebenarnya kebutuhannya cuma 5 juta. Tapi gaji suaminya melebihi daripada itu. Lebih banyak lagi subhanallah. Dia sanggup mampu sampai 50 juta per bulan subhanallah. Maka ini akan dihisap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kamu mampu ngasih lebih kok mampu dikasihnya cuma segini. Mentang-mentang standarnya cuma segitu. Subhanallah. Maka dalam Al-Quran disebutkan. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Maka memberi nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami. Jangan nyari ayat ini pas lagi sedikit penghasilannya. Pas lagi banyak penghasilannya dia lari dari ayat ini. Subhanallah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada suami tidak jujur tentang penghasilannya. Tapi sebenarnya istrinya sudah tercukupi. Maka memang tidak wajib bahwasanya tidak wajib seorang suami memberitahukan seluruh penghasilannya dan tidak wajib juga tidak berhak seorang istri mengetahui seluruh penghasilan apalagi dengan tahu seluruh penghasilannya bisa menghalangi kebaikan suami. Contoh subhanallah selama ini suaminya suka ngasih ke ibunya, suka ngasih ke saudara-saudaranya karena memang kerabat-kerabatnya ada yang butuh dibantu dan wajib dibantu. Karena istrinya tidak tahu lancar pemberiannya. Setelah tahu jadi penghalang. Ngapain kau kasih mulu itu saudaramu? Ngapain kau kasih mulu ibumu? Ngapain kau kasih? Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak wajib seorang suami memberitahukan kepada istri seluruh daripada penghasilannya kalau memang itu bisa menghalangi kebaikan dan kewajiban lain dari seorang suami. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ngaji tidak ada yang menjadi penghalang kebaikan bagi suaminya. Maka subhanallah apalagi yang selanjutnya mesti diperhatikan masalah ekonomi ini. Tetap yang mengambil daripada uang suami tanpa izin suaminya dan tanpa kebutuhan yang mendesak. Itu hitungannya seperti seorang pencuri sama aja mengambil punya orang lain. Jangan mentang-mentang karena dia adalah teman hidupnya. Jangan mentang-mentang karena dia adalah suaminya. Dia bilang bolehlah uang suami kan saya juga ini. Saya ambil tiba-tiba dia mengambil tanpa izin suaminya. Subhanallah padahal sudah terpenuhi haknya. Dan suaminya sudah memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Maka hitungannya seperti mencuri bagaikan mencuri dari orang lain. Jadi nggak boleh ngambil diem-diem tanpa izin dari suami. Dibuka dompetnya, hati-hati. Masya Allah baik, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kalau di cucian kotor mungkin nggak apa-apa lah. Ketemu nggak sengaja. Kita bilang ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Syam ya. Jadi tentang rezeki ya Bu ya, tidak wajib seorang suami memberitahu semuanya. Tapi sudah tercukupi kebutuhannya ya Bu ya, mudah-mudahan kita Allah cukupkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sekarang kita mau langsung bertanya ke Ustadz Bani. Ustadz, ini rumah tangga Ustadz kita mau bertanya nih. Kalau dalam rumah tangga kan memang alangkah baiknya kalau bisa saling tolong menolong, ada tanggung jawab. Tapi ada situasi gini Ustadz, suami di rumah nggak mau bantu pekerjaan istri di rumah. Karena jawabannya adalah saya sudah cari nafkah, saya nggak mau lagi. Bahkan ngurus anaknya dia nggak mau bantu buat gendong anak. Nah itu gimana dalam Islam? Silakan Ustaz. Masya Allah izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kang Dude dan dimanapun guru kami berada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tanpa bermaksud menggurui atau mengajari karena kita sama-sama belajar ya, sama-sama
berusaha menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi mohon maaf, Nabi SAW itu panutan kita, teladan kita. Para sahabat juga kepo nih, pengen tahu gimana sih Rasul kalau di rumah. Maka Ibunda Aisyah ditanya, maka yasna'u fi baitihi. Wahai Aisyah, Rasul kalau di rumah itu bagaimana? Karena kalau di luar kita lihat, kita tahu. Tapi kalau di rumah nggak tahu, yang tahu adalah istrinya. Apa jawab Ibunda Aisyah? Kana fi mihnati ahlihi. Rasul kalau di rumah melakukan pekerjaan rumah. Ya Rasul jahit sendalnya, ya jahit bajunya, ya ikut ngebersihin, ikut merapikan rumah dan seterusnya. Maka Nabi, Rasul, bahkan Nabi terbaik, Rasul terbaik, panglima perang, beliau pemimpin umat Islam. Beliau adalah sosok teladan, beliau orang yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi dan tinggi derajatnya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mau ngikut bantu urusan rumah tangga. Kita pejabat bukan, nabi apalagi, nggak boleh jadi nabi. Saya cita-cita pengen jadi nabi Ustaz, nggak boleh, nggak ada. Kita bukan siapa-siapa, tidak mulia di bumi, tidak pula mulia di langit, tapi nggak mau membantu pekerjaan istri. Malu kita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, ayo bantu. Memang mohon maaf ini, dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan, jumhur ulama, kecuali Abu Hanifah, mengatakan tidak wajib istri menyediakan makan, masak, membersihkan rumah, menyediakan keperluan suami. Bukan kewajiban istri. Kewajiban siapa? Kewajiban suami sebetulnya. Tapi kalau seorang istri membantu suami menyiapkan makan, menyiapkan pakaian, membersihkan rumah dan seterusnya, pahalanya sangat besar. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan setiap air minum yang diteguk oleh suaminya karena disiapkan oleh istrinya, satu tegukan menggugurkan dosa dan kesalahan. Masya Allah. Makanya orang tua dulu pinter-pinter tuh. Ibu kita itu, orang tua kita menyediakan untuk bapak itu gelasnya yang gede. Karena tahu dosanya banyak. Jadi ibu-ibu dari sini pulang beli gelas yang gede. Nah, kalau perlu ember, mas minum yang banyak. Nah, habis langsung dosa-dosanya insya Allah. Jadi saling membantu, saling menolong. Karena kunci rumah tangga kebahagiaan itu ada 3. Ya, 3 saja kuncinya. Apa itu? Ta'aruf, saling kenal pasangan kita. Yang kedua tafahum, kalau kita sudah saling mengenal kebiasaan, karakter, hobi dan seterusnya, muncul yang namanya tafahum, saling memahami, saling mengerti. Kalau sudah saling memahami, saling mengerti, muncul yang namanya ta'awun, saling membantu. Bukan aib seorang suami mengerjakan pekerjaan ngepel, gosok, bukan aib. Tapi bukan berarti kemudian setelah ini istrinya sambil main HP, suaminya disuruh nyepel, suami disuruh nyuci, itu juga nggak bagus. Saling tolong, saling membantu, maka dengan begitu keberkahan akan datang dalam rumah tangga kita, sakinah, mawaddah akan meliputi kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. alamin. Jadi kalau istri melayani, itu pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Tapi kalau suami membantu dapat pahala juga Ustaz. Pahala juga. Masya Allah. Baik, tepuk tangan buat Ustaz Bani. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Suami istri mudah-mudahan saling membantu ya. Rasul aja yang sangat mulia mengerjakan pekerjaan rumah juga. Baik, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat Ibu? Siapa yang mau curhat? Baik, kayak sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan dulu silakan. Siapa? Ya, yang ini. Ini dia, Ibu silakan Ibu. Gak usah Ibu ya. Bingung loh Ibu tadi Ustadz. Ibu silakan ke tengah sini Ibu. Boleh sebutkan namanya dan apa yang mau dicurhatkan ke Ustadz, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Laksono dari Kaliwilingi Brebes, dari kelompok Jamiah Iya Bu, kelompok Darun Najah ya. Darun Najah. Darun Najah. Boleh tepuk tangan buat Ibu ya. Berarti dia bukan majelisnya, kelompoknya. Kelompoknya. Beda ya. Silakan Ibu, apa yang mau dicurhatkan ke Ustadz Maulana dan Ustadz Bani? Saya mau tanya Pak Ustadz, saya taruh anak saya di pondok pesantren. Tapi selalu dibully sama teman-temannya. Ya. Anak Ibu di pesantren dibully. Iya, dibully Oke. teman-temannya, bahkan Terus? dia mintanya pulang, pindah pondok, pindah sekolah. Itu Bulinya gimana Bu? Dibully apa? Gimana? Sampai fisik atau cuma Ya, perkataan? cuman perkataan saja. Oh perkataan aja. Dan anak Ibu jadi nggak betah?
sementara ini belum betah sih. Dan dia minta pulang. Minta pulang. Sikap ibu gimana pas dia mau minta pulang? Ya maka sikap saya cuman ngasih nasihat biar dia tuh kerasan di pondok. Karena niat saya kan biar anak saya menuntut ilmu di pondok. Baik, ibu sudah ngomong sama pihak pondok misalnya sama pimpinannya, anak saya Sudah. dibully nih kayak gitu. Iya sudah. Terus sekarang sudah selesai bulinya atau masih dibully terus? Tadinya sudah selesai cuman sekarang dibully lagi. Oh baik, silakan Ustadz Bani, kondisinya ibu seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya, Allah jaga, Allah lembutkan hatinya sehingga dia tetap kerasan dan betah di pesantrennya ibu. Pertama, kewajiban orang tua adalah mendoakan. Ya, selain tadi memberikan nafkah kebutuhan pendidikannya, yang kedua adalah mendoakan. Apa doanya yang bisa kita baca Ustaz? Di antaranya misalnya surat Ibrahim ayat 37. Ibu datang ke pesantren, kemudian cari masjid di situ, pesantren itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat, setelah itu baca doa. Doanya yang pertama, Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, saya tinggalkan anak di sini, seberat apapun masalah dia, jangan sampai dia meninggalkan sholat. Itu satu. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, anak saya banyak kekurangannya, banyak ininya segala macam. Tapi mudah-mudahan ya Allah, jangan sampai orang-orang ini terus-terusan membuli. Jadikan kecintaan di hati orang-orang yang kenal sama anak saya. Kedua, baru yang ketiga, warzuqhu minas samarat, mudahkan rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan Mas Dude, betul, ditanyakan ke pihak pesantren, kemudian dikomunikasikan, biar diselesaikan oleh pihak pesantren. Nah, kalau enggak juga selesai, anak juga masih dibully juga, ya jangan, kalau saya secara pribadi, jangan kita paksakan di situ anak, karena khawatir nanti kena mentalnya. Ya, bisa kita pindahkan ke pesantren lain dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya. Allah alam bisawab. Baik, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya kan belum jawab. Ustadz Maulana mau jawab dulu. Ya, saya kira Pak Ustadz nggak ada. Kan Ustadz ini kan mau jawab Saya cuma curhatan nanya. ibu. Silakan. Sebenarnya buliannya apa sih? Ya itu, Iya. nggak usah disebutin. Iya, iya. Nggak mau disebutin. Jadi bulian itu tidak dibenarkan. Karena ada 3 yang diharamkan bagi manusia terhadap manusia lain. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai, dan tidak boleh mengambil haknya. Bentuk 3 ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan ini zalim terhadap manusia, mengambil hak. Aman, enggak diambil barang-barangnya, enggak. Kemudian menyakiti tubuhnya, enggak disiksa, enggak. Yang ketiga, yang pertama ini sebenarnya yang kena. Disakiti hatinya. Nah betul, saya sependapat sama Ustaz Bani, kalau memang sudah di jalur doa dan sebagainya, dan anak masih dibully, tadi Mas Dude udah tanya juga, sudah beritahu dari pihak pesantrennya, mohon maaf ya, bersabar itu hebat. Tapi kalau sudah berlarut-larut seperti ini, betul, saya sepakat, cari pesantren yang tidak tahu isi buliannya itu. Ya kan saya tahu nih, pasti ada isian buliannya, perbuatan mungkin orang tuanya atau perbuatan masa lalunya yang dibahas di situ. Nah, carikan pesantren yang tidak pernah tahu. Ada namanya cinta, damai, benci. Nah, ini berada dalam kebencian. Damai itu di tengah-tengah. Jadi cari pesantren yang jauh, yang tidak tahu persoalan rumah tangga kita. Oke? Terima kasih Pak Ustadz. Jangan sampai anaknya nanti Assalamualaikum trauma, kan? warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu sudah jelas ya Bu ya? Insyaallah. Mudah-mudahan anaknya betah atau nanti kata Ustadz kalau memang tidak boleh pindah ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana dan juga Ustadz Bani. Sekarang kita lanjut, siapa yang mau curhat lagi? Oke, sebelah kiri ya, silakan Ibu, boleh maju ke depan. Sini, ke tengah-tengah, silakan boleh langsung curhat ke Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Boleh di tengah-tengah Ibu? Baik, silakan sebutkan namanya dan apa yang mau dicurhatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Tarwiyah dari Majelis Taklim Nurul Najah Kalibelingi Brebes. Saya mau tanya, Tat. Ya, silakan. Saya punya teman, adiknya itu memakai uang orang tuanya tanpa sepengetahuan saudara-saudara lainnya. Misalnya ada bantuan dari Taiwan, dia nggak ngasih tahu ke saudara kandungnya lainnya, dipakai sendiri. Seakan-akan dia yang mau menguasai hartanya orang tua. Oke. Itu aja. Tuanya masih ada Ibu? Orang tuanya udah nggak ada semua. Oh, sudah dua-duanya, meninggal. iya. Cuman kan masih ada kaitannya sama saudaranya, kan berarti kan uang itu bukan uang pribadi. Ini harta waris ya Bu ya? Ya maksudnya ya harta waris bisa, termasuk masih hartanya orang tua. Oh, oke, jadi dia pakai aja harta Ya, itu ya? ya Tanpa pakai. pengetahuan keluarganya?
ditegur malah ngomongnya ini kalau kayak gitu saya nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku saudara. Kayak Baik, gitu. baik. Silakan Ustadz Syam. Jadi ini hartanya harta siapa Bu pemiliknya nih? Harus jelas. Harta orang tua. Nah, orang tuanya kemana? Orang tuanya udah meninggal semua. Kalau disebut harta orang tua dan orang tua sudah meninggal, maka seluruh harta orang yang sudah meninggal itu sudah auto waris. Jadi warisan semua itu. Semuanya adalah warisan. Dan warisan ada aturannya siapa yang berhak atas warisan tersebut. Jadi semuanya anak-anaknya dan seluruh ahli waris punya hak atas harta yang ditinggalkan oleh sang pewaris. Yakni adalah orang tuanya. Maka tidak boleh ada satu orang yang menguasai sendirian. Tidak boleh ada dua orang yang menguasai itu sendirian. Tidak boleh berkong kali kong 3 orang. Kita aja bertiga, yang satu ndak usah. Tidak boleh. Mesti dibagi sesuai dengan syariat Islam. Berarti apa yang dilakukan orang itu adalah berdosa. Kalau memang itu harta dari orang tua. Tapi kalau sudah dikasih duluan sebelum orang tua meninggal dunia, memang udah dikasih duluan nih pabrik buat kamu. Maka memang sudah menjadi haknya si saudara itu. Udah dikasih duluan tuh sebelum meninggal orang tua. Memang ada hadiah dari orang tua untuk si anak tersebut. Tapi kalau sudah meninggal orang tuanya, maka semuanya mesti dibagi sesuai dengan syariat dan ada aturan hukumnya. Baik, Masya Allah. Ustadz Maulana. Kalau ditanya saya, apa hukumnya kalau mengambil harta warisan? Ada 3 sebenarnya. Dosanya ada 3 lapis itu, 3 bentuk. 1, memutus silaturahmi antar saudara. Yang kedua, menyakiti hati saudaranya. Yang ketiga adalah menyakiti hati orang tuanya yang sudah meninggal. Maka dalam kasus ini, ibu jangan nuntut. Kesalahan kita sebenarnya kalau ada satu saudara yang rakus, salah kalau kita nuntut. Selamatkan saudara kita daripada bahaya. Jadi jatuhnya saya datang ini menyelamatkan loh. Yuk kita rapat yuk. Daripada nanti kalau ada masalah nanti dari kemudian diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Lebih baik kita selamatkan kamu. Jadi jatuhnya bukan menuntut tapi menyelamatkan. Kadang kalau menuntut kadang kalau aku gak mengaku aku gak ngaku. Yeah. Tapi paling bagus kita selamatin ya. Gimana harusnya ini. Oh ini kan harta orang meninggal orang tua kita. Gimana kalau kita aturnya seperti ini. Jadi tinggal pengaturan komunikasi aja. Komunikasi, jadi menyelamatkan dia. Itu kata-kata. Kalau menuntut jadi ribut ya Ustadz ya? Ya, Oh, selamatin aja. Selamatin Ibu. Ya, jadi bisa dibicarakan baik-baik, diselamatkan ya insya Allah ya. Ustadz Bani mungkin ada yang bertambahkan? Terakhir Ustadz. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Jadi setiap harta yang diberikan atau ditinggalkan itu adalah hak untuk ahli warisnya dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan kekuatan untuk bisa memanage rumah tangga kita, tangga mendapatkan kemuliaan di dunia ini dan tangga meniti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh suami saja atau istri saja tapi berdua bersama insyaallah. Masya Allah, baik kembali tepuk tangan. Terima kasih untuk guru-guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Ustadz Syam, terima kasih banyak. Ibu-ibu dari Brebes juga terima kasih. Semoga hari ini kita dapat ilmu dan Allah berikan keberkahan ya. Jangan kemana-mana. Kita ketemu di episode berikutnya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.